Halo Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus, apa kabarnya? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dari GKKA yang di Jakarta. Dan sudah lama kita tidak berjumpa. Bahkan ketika berjumpa, sekalipun kita berjumpa ini harus melalui media virtual. Tapi bersyukur jikalau kita masih bisa berjumpa sekalipun dengan situasi yang seperti dengan media yang seperti ini. Karena kita tetap percaya bahwa kita sebagai sebuah gereja dalam satu kesatuan tubuh Kristus, sekalipun terpisah jarak dan waktu, kita itu tetap menjadi satu tubuh, satu bagian dalam Kristus Yesus. Sehingga bersama-sama kita tetap bisa menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama kepada Dia. Mari saya mengajak kita sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya ketika kami membaca firman-Mu ini, dan ketika firman-Mu dijelaskan, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun kami untuk memahami akan firman-Mu semakin dalam lagi. Sehingga firman-Mu boleh menjadi landasan daripada hidup kami, boleh kami gumulkan bersama-sama, dan kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang membawa firman itu boleh menjadi daging dalam hidup kami, sehingga menjadi bagian dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin ya Tuhan pada momen ini. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur. Mazmur 88. Mazmur nomor yang ke-88, ayat pertama hingga yang ke-19. Mazmur 88 ayat pertama hingga yang ke-19. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki Alkitab di tangan Anda, ataupun gadget yang memiliki kitab suci dalamnya, aplikasi kitab suci, bisa membukanya, Mazmur 88. Dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil Bapak Ibu juga membaca apa yang telah Bapak Ibu siapkan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan
kenalanku adalah kegelapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita saat ini adalah berada pada hari Minggu, di tanggal yang terakhir, di bulan yang pertama di tahun 2021 ini. Di hari Minggu yang terakhir, di tanggal yang terakhir, di bulan yang pertama itu Januari di 2021 ini. Itu sebabnya kita masih berada di awal tahun 2021. Kita baru melewati 1 tahun yang mungkin bisa dikatakan mayoritas bulan-bulan yang dilalui itu dengan ketakutan karena pandemi COVID tentunya. Sekitar mulai bulan Maret PSBB dijalankan. Dan kemudian mulai berjatuhan korban dan korban kita mendengar mungkin ada sanak saudara kita yang juga harus kita kehilangan mereka. Kenalan kita. Yang berdampak juga pada sisi ekonomi. Bapak Ibu yang mungkin berjualan, itu sangat terasa dampaknya ya. Membawa mungkin kerugian. Bapak Ibu mungkin yang bekerja juga bagaimana penghasilan, mendapat penghasilan. Mau membeli barang-barang dan lain sebagainya. Tidak heran di dalam beberapa waktu ketika mulai awal dihebohkan, wah tiba-tiba mulai banyak orang yang sepertinya mendapat kelihatan panik dan mulai berbelanja karena ketakutan. Dan mulai terdengar kabar yang menakutkan tentang virus COVID-19 ini. Saudara, kita lihat perjalanan hingga ke sini. Apakah saudara membaik? Ternyata saat ini angka yang terkonfirmasi sudah tembus pada 1 juta. Sangat berat kita melalui tahun yang kemarin. Tetapi apakah di tahun ini ada suatu harapan yang jauh lebih baik? Apakah di tahun ini yang mungkin beberapa orang mulai berkatakan, wah 2021 akan terjadi perubahan. 2021 kita akan bangkit dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, bagus kalau terjadi perubahan. Kalau enggak, kalau ternyata situasi tidak bertambah baik, situasi seperti ini saja, atau bahkan jikalau situasi bertambah buruk, lalu bagaimana? Apakah kemudian kita kehilangan harapan? Pada saat ini kita mau bergumul bersama-sama mengenai bagaimana kita berharap di dalam situasi pandemik seperti ini. Bagaimana kita berharap? Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan yang kita ketahui Tuhan kita siapa? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik. Tentunya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Allah yang pemelihara, yang menopang kehidupan anak-anaknya, atau bahkan kehidupan seluruh umat dan seluruh ciptaan, tentunya tidak mau bukan melihat kita, anak-anak Tuhan, atau saudara-saudara kita, itu terus-menerus terpuruk dalam kehancuran ini, bukan? Di dalam situasi seperti ini, bukan? Tetapi mari kita mau coba bercermin daripada situasi yang pemazmur alami. Seandainya ternyata hidup kita itu, ternyata situasi yang kita alami, ternyata tidak berubah ke arah yang baik menurut kita, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Lalu apakah kemudian hidup itu menjadi hidup yang tidak berarti? Menjadi tidak punya pengharapan? Nah, saudara, menarik sekali kisah dari Mazmur ini, saudara. Kisah dari Mazmur 88. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat, mungkin Bapak Ibu sudah mencoba melihat beberapa Mazmur, ada tipikal dari Mazmur yang ada, bukan? Biasanya itu Mazmur ada dengan pergumulan, kemudian nanti itu ada suatu pengharapan akan adanya solusi atau sudah ada solusi. Makanya ada suatu sukacita terjadi. Misalkan saja, saya mencatat ada beberapa Mazmur, 3 Mazmur saya berikan contoh di sini. Mazmur 59. Di situ ayat yang kedua sampai yang ketiga, itu masalah diberitakan. Tetapi kemudian pada ayat 17 sampai 18 ada jalan keluar. Sukacita, bukan? Mazmur 54. Ada masalah di ayat yang ketiga, diberitakan oleh pemazmur. Tapi ayat yang ke-6 ada solusi. Senang, bukan? Bahkan mungkin di Mazmur 55 ayat 2 sampai 16 itu menceritakan masalahnya. Tapi ayat 17 dan 24 ada solusi ternyata yang diberikan juga.
Nah, jadi kita bisa melihat di sini ternyata ada mazmur-mazmur yang memang selalu ada solusi, ada masalah, tetapi selalu diikuti atau diakhiri dengan pujian. Karena apa? Karena ada solusi, karena ada suatu pengharapan di dalamnya. Solusi akan selalu ada. Dan saya yakin kita juga menginginkan hal yang seperti ini, bukan, dari pemazmur. Kita menginginkan, oke, boleh sih ada masalah, tapi ada solusi juga. Ada suatu sukacita nanti, ada suatu pengharapan. Dan menarik kalau kita sampai pada Mazmur yang ke-88. Seorang penafsir bahkan mengatakan, Mazmur 88 ini, Mazmur yang menunjukkan seolah itu ketidakberpengharapan. Seolah-olah. Kenapa, saudara? Kalau kita mau melihat Mazmur ini, itu dia kan Mazmur sampai ayat 19. Mulai ayat yang ke-15 sampai yang ke-19, kita bisa menemukan suatu nuansa kemarahan, suatu nuansa ketakutan, keluhan, keputusasaan dari pemazmur. Misalkan beberapa kata yang kalau kita perhatikan muncul di sini, saya menunjukkan kepada kita. Di ayat yang ke-15 dikatakan, "Kau buang aku." Jadi si pemazmur berkata kepada Tuhan, "Engkau membuang aku." Dia merasa terbuang. Kemudian ayat yang ke-16. "Aku putus asa," digambarkan oleh pemazmur. Kemudian dia juga mengatakan, ayat 17, "Kehangatan murkamu menimpa aku. Kemarahan murkamu menimpa aku." Bahkan terakhir dikatakan ayat yang ke-19, "Kenalan-kenalanku adalah kegelapan." Wow, saudara, kalau kita memperhatikan bagian-bagian akhir daripada pemazmur 88, ternyata bukan diakhiri dengan suatu sukacita. Karena apa? Oh, ada pengharapan, ada solusi dalam setiap masalah-masalah dalam hidup. Aku menemukan solusi. Terpujilah Tuhan dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Bagian-bagian akhir daripada Mazmur 88 justru semakin menunjukkan kemarahan, keluhan, keputusasaan daripada pemazmur yang ditujukan kepada Tuhan. Tidak ada solusi atas masalah yang dialaminya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur 88 seolah-olah itu muncul dari sekian mazmur-mazmur yang banyak yang menceritakan mengenai solusi. Mazmur 88 seolah-olah itu muncul dan seolah ingin mengatakan, tunggu dulu. Tunggu dulu. Tidak selalu loh bahwa kisah hidup kita, masalah hidup kita akan selalu diakhiri dengan solusi. Tidak selalu loh masalah hidup kita akan selalu berakhir dengan suatu kesenangan, sukacita, kita bisa bersorak-sorak langsung. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur 88 ini seolah ingin mengatakan, sebagai anak Tuhan, mari kita mencoba melihat sisi lain daripada hidup mengikut Tuhan. Saudara, lewat Mazmur 88, kita diajarkan untuk melihat kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh anak Tuhan. Karena justru masalah-masalah ini, justru yang dihadapi malah akan membawa kepada suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Misalkan di ayat yang keempat. Ayat keempat dikatakan apa? "Jiwaku kenyang." Kenyang dengan apa? Malapetaka. Kenyang dengan malapetaka. Atau bisa dikatakan bahasa kita mungkin, aduh, ini hidup ini kok nggak ada solusi-solusinya, masalah-masalah yang terus beruntun. Masalah saya ini ketika dilanda COVID melanda, pandemik melanda, saya harus mengalami kerugian daripada usaha saya, jualan saya mengalami kerugian. Saya bingung harus mendapat penghasilan dari mana, mendapat uang dari mana untuk biaya makan dan lain sebagainya. Belum lagi ternyata suami istri saya di tempat pekerjaannya dipecat, di PHK karena harus kehilangan tempat pekerjaannya itu harus ditutup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenyang dengan malapetaka. Seperti itulah yang pemazmur gambarkan. Dan seperti itulah yang mungkin kita sedang rasakan. Dan bukan cuma itu, ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. "Harus tinggal di antara orang-orang mati yang tidak kau ingat lagi." Saudara, pemazmur itu menggambarkan, karena memang dalam tradisi Yahudi bahwa ada suatu antara orang hidup dan orang mati, berarti ada suatu keterpisahan. Dan orang mati itu dikatakan tempat yang tidak akan diingat lagi.
Pemazmur selalu ingin mengatakan, Tuhan, Engkau sepertinya dengan situasi yang kualami, aku merasakan seperti Engkau membuang aku. Aku tidak tahu lagi mesti bagaimana. Adakah pengharapan tuh? Aku kok tidak merasa ya? Aku kok merasa makin lama makin bingung dalam hidup ini. Saudara, demikianlah yang pemazmur ingin katakan. Demikianlah keluh kesah daripada pemazmur. Dan atas segala permasalahan yang dia alami, atas segala problem yang dia hadapi, saudara tahu kepada siapa pemazmur mengatakan yang bertanggung jawab atas segala masalah yang dialami? Pemazmur menunjuk Tuhan. Loh, kok bisa? Kok bisa engkau orang yang percaya kepada Tuhan sekarang mengatakan Tuhan yang bersalah? Mana mungkin? Sudah perhatikan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, pemazmur mengatakan apa? Mengapa ya Tuhan, kau buang aku? Engkau yang membuang aku, kenapa ya Tuhan? Kenapa engkau membawa aku dalam masalah seperti ini? Ayat yang ke-16. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Engkau ya Tuhan memberikan kengerian dan aku harus menanggung itu. Sampai aku sekarang dikatakan, aku putus asa. Siapa yang memberikan? Tuhan. Ayat 17. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku. Murka Tuhan, murkamu Tuhan, murka engkau itu menimpa aku harus menanggungnya. Dan ayat yang ke-19. Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku sekarang kegelapanlah yang kau berikan. Seolah pemazmur mengatakan seperti itu. Jadi saudara bisa kita lihat di sini bahwa pemazmur mengatakan, no Tuhan, Engkaulah yang membuat aku mengalami masalah-masalah seperti ini. Saudara, mari coba kita berada pada situasi pemazmur yang saya percaya kita mungkin mengalami sekalipun masalah-masalah yang berbeda, tapi kita mengalami rasa kemarahan, rasa keputusasaan, kebingungan melihat situasi permasalahan yang kalut dalam kehidupan kita. Dan mungkin dalam hati kita berkata, kenapa Tuhan? Kenapa masalah ini terjadi padaku? Kenapa engkau harus menempatkan aku dalam kondisi yang seperti ini? Saudara, bukankah ketika kita mulai mengatakan seperti itu sekalipun dalam hati, bukankah kita sedang ingin mengatakan, engkau menyebabkan aku dalam kondisi seperti ini. Engkau ya Tuhan, dan aku sangat marah. Saudara, manusiawi sekali memang kalau kita mengalami seperti yang pemazmur alami seperti ini. Karena justru disitulah kejujuran di dalam hati kita, kejujuran daripada diri sendiri yang kita tujukan kepada Tuhan. Ada suatu kemarahan. Suatu kemarahan ini menjadi suatu respons yang manusiawi ketika kita merasakan suatu ketidakadilan dalam hidup yang terjadi pada kita. Kita marah di dalam kehidupan kita. Kita marah karena apa? Ada suatu tidak adanya jalan keluar yang terjadi atas masalah-masalah kehidupan kita. Kita marah sekali. Tapi justru, saudara, sama seperti pemazmur, ketika dia menyatakan kemarahan-kemarahan ini, tapi menariknya, kemarahan yang ditujukan masuk di mana? Masuk ke dalam Alkitab. Artinya apa? Alkitab kan adalah firman Tuhan. Berarti, saudara, kemarahan-kemarahan ini seolah-olah itu ingin mengatakan atau ingin memberikan gambaran tentang Allah yang kita sembah, bahwa Ia adalah Allah yang sebenarnya memberikan ruang kepada kita untuk apa? Untuk marah. Allah kita bukan Allah yang diam. Allah kita adalah Allah yang dinamis. Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang berpribadi, Allah yang memiliki emosi, Allah yang tahu seperti apa ciptaannya, dan Allah kita Allah yang memberikan ruang. Ruang untuk apa? Ruang untuk kita mengungkapkan keluh kesah kita, mengungkapkan kemarahan kita, bahkan mungkin ketika kita menunjukkan itu kemarahan itu kepada Dia.
Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah memberikan kita ruang untuk mengungkapkan kejujuran hati kita. Mengungkapkan kejujuran hati kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekalipun itu dalam kemarahan, Tuhan seolah memberikan kita waktu. Silakan kau ingin berkeluh kesah. Ceritakan apa yang ada dalam isi hatimu dalam kemarahan-kemarahan. Ungkapkan itu, sekalipun itu engkau tujukan kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tapi justru dalam situasi yang seperti ini, di sini kita sebenarnya melihat ketika pemazmur mengalami situasi yang kompleks yang begitu berat dalam hidupnya, justru disinilah ada suatu dinamika pergumulan dia bersama dengan Tuhan. Ada suatu relasi bersama dengan Tuhan menjadi suatu pergumulan yang hidup, pergumulan yang dinamis. Dan inilah yang perlu kita garis bawahi. Bahwa di dalam kemarahan-kemarahan seperti ini, inilah suatu terjadi pergumulan yang hidup, pergumulan yang dinamis bersama dengan Tuhan. Bahwa sekalipun masalah kita itu tidak memiliki jalan keluar, tetapi pergumulan ini, itu membawa kita sebenarnya lebih kuat lagi. Sebenarnya membawa kita, iman kita untuk lebih kuat lagi, untuk lebih bertumbuh lagi. Karena kondisi krisis seperti inilah yang membuat iman kita makin kuat, makin bertumbuh. Jadi saudaraku, mari kita mencoba melihat ketika kita masuk pada 2021 ini. Pengharapan apa yang sedang kita pikirkan yang akan terjadi di 2021 ini? Yang kita harapkan itu apa? Kita berharap 2021 semua masalah selesai. Ya bagus, semua orang akan berpikir seperti itu, bukan? Berharap situasi membaik, COVID selesai, dan lain sebagainya, itu bagus. Semua orang mengharapkan itu. Seandainya tidak terjadi gimana? Seandainya situasi tidak membaik. Seandainya mulai sekarang kita harus selalu pergi menggunakan masker, kita harus membatasi jarak dan lain sebagainya. Seandainya situasi beribadah ternyata tidak kunjung membaik sehingga kita harus sering-sering virtual seperti ini. Seandainya itu ternyata situasi tidak membaik, apa kemudian kita kehilangan pengharapan? So, mari kita seperti pemazmur. Tidak dikatakan masalahnya selesai. Tetapi yang terlihat yaitu apa? Pergumulan bersama dengan Tuhan justru membentuk kehidupannya, imannya makin kuat. Jadi bukan situasinya berubah, tapi dirinya yang makin kuat menghadapi situasi yang ada. Demikian juga dengan kita. Seandainya situasi tidak membaik, mari kita berharap bahwa kitalah yang akan diubahkan oleh Tuhan untuk diperkuat oleh Tuhan, semakin kuat menghadapi situasi krisis ini, dan kita semakin bisa berjuang di dalam kehidupan kita ini. Dan pengharapan kita semakin kuat, bukan pengharapan pada situasi yang membaik, tapi pengharapan kepada Tuhan, yang selalu memberikan kita ruang untuk bergumul bersama dengan Dia. Dan itulah Tuhan kita. Bukankah Allah kita dalam Kristus Yesus Kristus, namanya adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang bergumul bersama dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali kepada pembacaan kita dalam Mazmur 88. Situasi buruk yang terjadi pada pemazmur justru membuat imannya semakin diperkuat. Dan mari perhatikan apa yang dia berikan sebagai suatu respons. Sebagai sebuah respons atas masalah yang ada, yang dia katakan Tuhan yang menempatkan dia di dalam situasi seperti ini. Responsnya seperti apa? Menarik sekali saudara. Di dalam pergumulan dia dengan masalah ini, respon yang dia perlihatkan ayat yang kedua sampai yang ketiga. Coba kita lihat. Dia katakan seperti ini. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang kepadamu. Apa yang dilakukan? Dia berdoa. Dia tetap datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Aku berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari.
tetap Tuhan menjadi objek tempat dia menyembah. Tuhan tetaplah menjadi pribadi di mana dia datang berkeluh kesah. Sekalipun dia marah kepada Tuhan, tetapi dia juga datang kepada Tuhan karena dia hanya percaya bahwa Tuhanlah tempat dia berseru, berkeluh kesah. Ayat yang ke-14 dikatakan, "Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu." Pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Dia tetap tidak apa untuk datang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara, jadi kita bisa lihat di sini, sekalipun pemazmur mengalami kondisi terpuruk, kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, tapi justru imannya memperlihatkan suatu pertumbuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Ini nyata lewat responsnya apa? Dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap beribadah pada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa pengharapan kita di situasi pandemi ini? Saudara, kita tidak tahu apakah pandemi akan berakhir atau kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan situasi perekonomian akan pulih. Dan tidak salah kalau kita berharap berdoa, Tuhan tolong pulihkan itu semua. Kita perlu berdoa, perlu mendoakannya, pemulihan terjadi. Tetapi seandainya kondisi tidak membaik, bagaimana? Sekarang kita masih berada di awal 2021. Di bulan yang pertama, sekalipun minggu yang terakhir, masih ada 11 bulan ke depan. Seandainya di tahun ini, kondisi tidak membaik, perekonomian tidak membaik, kita beribadah pun ternyata tidak bisa lagi kembali seperti yang lalu. Seandainya ini terjadi, apakah kita kehilangan harapan kita? Atau mari kita berpikir dengan cara yang lain. Bahwa situasi ini, kalaupun tidak membaik, maka kita akan tetap berharap bahwa Tuhan akan membentuk kita untuk bisa menghadapi situasi ini. Bahwa iman kita akan diperkuat untuk menghadapi situasi yang mungkin tidak berubah. Masalah yang mungkin tidak berubah, tapi iman kita bertambah kuat, dan kita tetap berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Dia. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Saudara-saudara itu, di tahun 2021, di saat kita memasuki dengan pandemi yang masih belum berakhir, dan kita tidak tahu kapan. Ketika kita mungkin memasuki 2021 dengan masalah perekonomian, yang kita bingung apakah 2021 ini akan pulih perekonomian kita. Ketika kita mungkin memasuki tahun 2021 dengan masalah keluarga, masalah karakter kita, masalah sosial dan masalah lain sebagainya, ketika kita mulai merasa ketakutan-ketakutan ada dalam diri kita menghadapi 2021 ini yang mungkin tidak akan membaik, apa kita kemudian akan tetap berdiam diri dan ya sudahlah, putus asa? Pemazmur mengatakan, bahkan kalau kita baca sampai akhir, permasalahannya tidak selesai. Tetapi justru dalam masalah yang ada, dia makin diperkuat, dan itulah yang kita butuhkan, bukan saudara-saudara? Oleh sebab itu, marilah saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mulailah mengambil suatu respons kepada Tuhan. Mulailah berkata, Tuhan, kalaupun 2021 tidak membaik, aku akan tetap berharap kepada Allahku, Yesus Kristus Immanuel, Allah besertaku, Allah yang tidak akan pernah meninggalkanku, Allah yang berkuasa, Allah yang maha baik, yang akan tetap memelihara kehidupanku. Allah yang aku bermohon, aku berharap hanya kepadamu, di mana imanku boleh dibentuk, boleh diperkuat untuk menghadapi kondisi yang mungkin tidak berubah. Marilah kita meresponinya dengan tetap beribadah kepada Dia, tetap berdoa kepada Dia, tetap menyembah Tuhan kita. Dan kita tetap menunggu bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. 2021 sedang kita jalani. Jalanilah dengan suatu pengharapan
kepada Tuhan dan bukan berharap pada situasi yang ada. Niscaya iman kita diteguhkan untuk menghadapi situasi yang mungkin tidak berubah menjadi baik. Tapi biarlah kita dikuatkan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk menghadapi situasi yang ada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah dibacakan dan telah dijelaskan. Hamba berdoa kiranya kami yang mendengarkan, kami yang bergumul bersama-sama, kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami untuk memahami akan firman-Mu ini, dan firman ini boleh meneguhkan akan hidup kami, sehingga kami boleh menghadapi 2021 ini, menjalani kehidupan ke depan ini, berjalan dengan suatu pengharapan bukan pada situasi ini, tapi pengharapan pada Tuhan saja. Karena mungkin situasi ini belum akan berubah, saya pun kami berharap ada perubahan yang lebih baik, tapi jikalaupun tidak ada perubahan yang lebih baik, kami tetap berharap hanya kepadamu. Kami bergantung kepadamu ya Tuhan. Dan kami berharap kami dibentuk iman kami semakin kokoh, semakin kuat untuk boleh menghadapi tantangan-tantangan yang ada, menghadapi krisis kehidupan ini. Pimpin kami ya Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.